Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu Bapa, kami siap diproses melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga ketika firman-Mu ditabur, firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang penghiburan daripada Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita menghadapi hati yang berduka, hati yang bersedih, hati yang terluka, hati yang membutuhkan penghiburan. Bahkan mungkin saat ini suasana hati saudara, keadaan hati saudara sedang membutuhkan penghiburan daripada Tuhan. Dan saudara, Tuhanlah penghiburan yang sejati. Seringkali mungkin terkadang kita mengharapkan penghiburan dari orang lain, penghiburan dari orang yang dekat dengan kita, tetapi penghiburan itu tidak kita dapatkan. Tetapi tidak usah kecewa saudara, karena ketahuilah bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhanlah penghiburan saya, Tuhanlah penghiburan saudara. Itulah yang akan kita renungkan dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, dengan harapan saudara menyadari bahwa saudara punya Tuhan yang selalu siap menghibur saudara dalam perjalanan kehidupan saudara. Dan saudara mengalami Tuhan menghibur saudara saat-saat hati saudara terluka, saat-saat hati saudara bersedih dalam saudara menjalani hidup saudara, saat-saat hati berduka, Tuhan yang menjadi penghiburan dalam kehidupan saudara. Dengan kerinduan saudara, saudara akan menyaksikan bahwa penghiburan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Adapun ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Mazmur pasal 23, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata yang dipakai untuk menggambarkan satu situasi yang berat, satu situasi yang sulit, satu situasi yang secara manusia tanpa harapan, yaitu lembah kekelaman. Tetapi pemazmur ini menegaskan bahwa aku tidak takut bahaya, sekalipun sebenarnya situasinya berbahaya. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang menyertai. Lalu kemudian selanjutnya dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, dalam penggembalaan, dalam mengembalakan, gada dan tongkat adalah alat yang dipakai untuk mengarahkan domba-domba, dan alat yang dipakai, senjata yang dipakai untuk melindungi domba-domba. Itu sebabnya pemazmur ini menegaskan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi penghiburan bagi pemazmur.
Sehingga sekalipun dia sedang berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya, karena ada penyertaan Tuhan, ada arahan dan tuntunan Tuhan, bahkan ada gada yang melindungi, ada Tuhan yang melindungi. Saudara, hari ini apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, biarlah hati saudara terhibur karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Hati saudara terhibur karena ada Tuhan yang akan mengarahkan, menuntun, dan akan melindungi kehidupan saudara. Mungkin saudara berkata, kehidupanku sedang sulit, keadaanku sedang berat, hidupku sedang berat. Pemazmur berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan menyertai. Ada Tuhan yang melindungi dan menuntun dengan gada dan tongkatnya, sehingga hatinya terhibur. Biarlah saat ini hati saudara terhibur. Ayat emas berikutnya saudara tentang penghiburan daripada Tuhan adalah Mazmur 71 ayat 21. Demikian firman Tuhan, Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Di dalam ayat ini pemazmur menegaskan saudara bahwa yang akan menjadi penghiburan bagi dia adalah Tuhan, di mana Tuhan akan menambah kebesarannya dan akan menghibur dia dengan bekerja dengan campur tangan dan mengangkat dan menambah kebesaran pemazmur ini. Saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan bekerja untuk kebesaran saudara. Tuhan bekerja menjadikan saudara berhasil. Tuhan bekerja menjadikan saudara sukses. Tuhan bekerja menjadikan saudara jadi pemenang, karena Dia mau menghibur saudara dengan campur tangannya, dengan kuasanya, dengan mujizatnya. Dia Allah yang menghibur kita, anak-anaknya. Dia rindu menjadikan kita berhasil. Dia rindu menjadikan kita besar, karena kita berharga di matanya. Sebagai seorang bapak saudara, terhadap dua anak saya rindu kelak mereka menjadi orang-orang besar. Saya rindu kelak mereka menjadi orang-orang berhasil dan tetap takut akan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Dia rindu kita hidup dalam keberhasilan. Dia rindu menjadikan kita berhasil, menjadikan kita besar. Dia rindu melalui itu kita dihiburkan. Biarlah Tuhan bekerja menjadikan saudara besar, menjadikan saudara berhasil. Dia menghibur saudara dengan keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penghiburan dari Tuhan. Yesaya 49 ayat 13, demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Saudara, Yesaya menegaskan bahwa Tuhan menghibur umatnya, bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang tertindas. Ada satu situasi yang disebutkan, yang disinggung di sini adalah situasi yang tertindas. Umatnya sedang ada dalam keadaan tertindas. Umatnya sedang ada dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, dalam keadaan tertindas. Tetapi Tuhan menghibur umatnya yang sedang tertindas. Tuhan menyayangi umatnya yang sedang tertindas. Dan Yesaya menegaskan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, bergembiralah dan bersorak-soraklah hai gunung-gunung. Yesaya mau menegaskan bahwa itu berita besar, sampai langit dan bumi, gunung-gunung pun menjadi saksi bahwa Tuhan mengerjakan penghiburan bagi umat-umatnya, bahwa Tuhan menyayangi umat-umatnya sekalipun umat-umatnya sedang dalam keadaan tertindas. Adakah saudara saat ini dalam kehidupan saudara, saudara sedang mengalami situasi yang tertindas? Saudara mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan saudara? Firman Allah ini menegaskan saudara bahwa Tuhan pasti menghibur saudara.
Tuhan menyayangi saudara, bahkan langit dan bumi, gunung-gunung pun ditegaskan menjadi saksi bahwa Tuhan menghibur umat-umatnya, termasuk saya dan saudara, bahwa Tuhan menyayangi kita. Kalau saat ini saudara sedang sulit, saudara merasa tertindas, jangan putus asa. Saudara merasa tertindas, jangan marah, jangan bersungut-sungut saudara. Kalau saat ini saudara merasa tertindas, jangan sesali kehidupan saudara. Tetapi biarlah dalam keadaan tertindas saudara lari dan datang kepada Tuhan, karena Dia menghibur dan menyayangi umat-umatnya yang sedang tertindas. Bahkan langit dan bumi dan gunung-gunung pun dijadikan menjadi saksi bahwa Tuhan menghibur umat-umatnya yang sedang tertindas. Itu sebabnya kalau hidupmu tertindas, larilah kepada Tuhan. Kalau hidupmu tertindas, cari pertolongan dari Tuhan. Cari penghiburan dari Tuhan, karena Dia menghibur dan menyayangi orang-orang yang mengalami ketertindasan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang penghiburan dari Tuhan adalah dari Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, satu keadaan dan perubahan yang luar biasa ditegaskan di dalam ayat ini, di mana firman-Nya berkata bahwa Tuhan menghibur Sion. Sion adalah kata ganti dari umat-umatnya. Tuhan menghibur umatnya. Termasuk saya dan saudara, Tuhan menghibur setiap kita. Dan keadaan yang disinggung di dalam ayat ini saudara, dikatakan menghibur segala reruntuhannya. Sedang dalam reruntuhan, Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Sedang dalam situasi seperti padang gurun, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Sedang ada dalam situasi padang belantara. Saudara, keadaan yang sulit, keadaan tanpa harapan secara manusia, keadaan yang berat, yaitu keadaan reruntuhan, keadaan padang gurun, keadaan padang belantara. Mungkin ketika saudara mendengar ini saudara menjerit dan saudara berkata bahwa akulah itu. Akulah yang sedang ada dalam situasi reruntuhan. Akulah yang sedang ada dalam situasi padang gurun. Akulah yang sedang ada dalam situasi padang belantara. Saudara, sekalipun engkau sedang seperti padang gurun saat ini, seperti padang belantara yang tanpa harapan, sekalipun hidupmu sedang ada dalam situasi reruntuhan, ketahuilah bahwa Tuhan penghiburmu. Tuhan yang menghiburkan saudara. Tuhan akan menghibur saudara dari reruntuhan. Tuhan akan menghibur saudara dari padang belantara. Tuhan menghibur saudara dari padang gurun. Dia akan mengerjakan penghiburan bagi setiap kita saudara. Saudara perhatikan kalimat-kalimat firman Tuhan ini ditegaskan bahwa Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Ada satu perubahan yang sangat radikal, ada satu perubahan yang sangat besar, di mana padang gurun diubah menjadi taman Eden. Situasi tanpa harapan diubah menjadi penuh harapan. Padang belantara menjadi seperti taman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengerjakan penghiburan bagi saya dan saudara yang sedang ada dalam situasi reruntuhan, padang gurun, padang belantara, Dia akan ubah itu menjadi seperti taman Eden. Dia akan ubah itu menjadi seperti taman Tuhan.
Sehingga apa yang akan terjadi, saudara? Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan menghibur umatnya sehingga umatnya bisa bergirang, bersukacita, menaikkan nyanyian syukur, menyanyikan lagu dengan lagu yang nyaring. Kenapa? Karena Tuhan mengubah reruntuhan padang gurun, padang belantara menjadi taman Eden, menjadi taman Tuhan. Ada perubahan 180 derajat yang dikerjakan oleh Tuhan. Dengar saudara, Tuhanlah penghiburmu yang mengerjakan penghiburan dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang penghiburan dari Tuhan adalah dari Yesaya pasal 66 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Wow, saudara. Luar biasa firman Tuhan menegaskan bahwa seperti seseorang dihibur ibunya, demikianlah aku ini menghibur kamu, kata firman Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak, tempat penghiburan yang paling tepat adalah seorang ibu. Ibu dengan kelembutan hatinya begitu mengerti kesedihan anak-anaknya. Ibu dengan kepekaan hatinya begitu memahami setiap hati anak-anaknya. Dan ibu yang lembut mengerti betul bagaimana menghibur anak-anaknya. Dan yang luar biasa, firman Allah ini menegaskan bahwa seperti seorang dihibur ibunya, demikianlah aku menghibur kamu, kata firman Tuhan. Apapun situasi saudara saat ini, apapun kondisi saudara saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan kita, bahwa Allah kita menghibur kita seperti seorang ibu menghibur anak-anaknya. Tuhanlah penghiburan kita, saudara. Seperti seorang ibu yang penuh kelembutan, merangkul anak-anaknya, menghibur anak-anaknya dengan kata-kata yang lembut, menguatkan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan menghibur setiap saudara. Tuhan merangkul hidup saudara saat ini. Tuhan memeluk hidupmu. Apapun keadaanmu saat ini, Dia yang merangkul hidupmu dan memberikan dan mengerjakan penghiburan di dalam kehidupan saudara. Tuhanlah penghiburanmu. Tuhanlah penghiburanmu. Ayat emas berikutnya saudara tentang penghiburan dari Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan 2 Korintus 1 ayat 4 ini, Paulus menegaskan bahwa dia mampu menghiburkan orang-orang yang sedang ada dalam penderitaan. Kenapa saudara? Karena dia sendiri mengalami penghiburan daripada Tuhan. Saudara, di luar sana begitu banyak orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Bahkan mungkin di sekeliling saudara ada keluarga saudara, ada teman-teman dekat saudara, ada orang-orang yang dekat dengan saudara, mereka butuh penghiburan. Dan tahukah saudara bahwa ketika penghiburan Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara, saudara pun akan mampu menghiburkan mereka apapun situasi, apapun kondisi kehidupan saudara. Satu kali saudara, saya mengalami satu masalah yang sangat rumit, yang sangat besar. Lalu kemudian persis tepat saat aku mengalami masalah yang berat itu, datang seorang orang tua yang sudah sangat tua, umurnya sekitar 70-an tahun saudara. Dia datang ke rumah kami, lalu kemudian dia menceritakan penderitaannya. Dia menceritakan kesusahannya. Dia menceritakan masalahnya yang begitu berat. Sedang saya sendiri ada dalam masalah yang jauh lebih berat
jauh lebih besar, saudara. Kalau tidak berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali lebih berat dari masalah yang dia alami. Tapi aku kagum dengan Tuhan waktu itu. Karena saat aku sedang ada dalam situasi yang sangat berat, sangat sulit, saat itu ketika ibu ini datang, aku mampu menghibur dia, bahkan aku mampu menolong dia menyelesaikan masalahnya. Dalam kekurangannya aku mampu memberi bagi dia, padahal aku sendiri sedang ada dalam situasi dan kondisi yang sangat berat. Bukankah itu luar biasa, saudara? Aku mampu karena penghiburan dari Tuhan itu luar biasa. Dan pada akhirnya aku melihat penghiburan demi penghiburan Tuhan bekerja dalam hidupku. Saat aku membantu ibu ini dalam kekurangannya, berkat-berkat Tuhan malah tercurah bagiku berlimpah-limpah. Tuhanlah penghiburan kita. Alami penghiburan daripada Tuhan, sehingga saudara pun akan mampu menghibur orang-orang yang saudara cintai, bahkan mampu menghibur orang-orang lain, saudara. Kemudian, saudara, ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir untuk topik Tuhan adalah penghiburan adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur kita adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang menghibur kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, dia akan menghibur kita, dia mengajar kita, dia mengingatkan kita, dia menuntun kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia mengingatkan kita hidup dalam kebenaran Tuhan, dan dia menghiburkan kita dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, biarlah penghiburan dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Biarlah saat ini Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Biarkan Roh Kudus menghibur engkau. Karena Roh Kudus ada memenuhi kehidupan saudara untuk menghibur kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Apapun situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini, ketahuilah Tuhanlah penghiburan dan ada pengharapan di dalam Dia. Tuhan sanggup mengubahkan segala situasi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisi kehidupan saudara. Sekalipun begitu berat, sekalipun begitu sulit situasi dan keadaan yang saudara alami saat ini, ketahuilah Tuhan yang akan mengerjakan penghiburan bagi setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini tentang penghiburan daripada Tuhan itu menguatkan dan menghibur hati saudara. Saat ini, saudara, saya akan berdoa bagi saudara sehingga saudara mengalami penghiburan daripada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus yang adalah penghiburan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang memohon penghiburan daripada Tuhan. Saat ini hamba datang berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah lawat setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan hati yang sedang berduka saat ini. Ada dalam keadaan hati yang sedang sedih, yang sedang terluka. Ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah hati yang bersedih, jamah hati yang terluka, jamah hati yang berduka. Kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu. Roh Kudus, Engkau sanggup menyentuh hati kami.
dan mengerjakan penghiburan bagi kami. Engkaulah penghiburan kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu. Kerjakan penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu memohon penghiburan daripada Tuhan. Datang kepadamu tersungkur di hadapan-Mu, mencari penghiburan daripada Tuhan. Dan biarlah penghiburan daripada-Mu memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Hamba berdoa, hiburkan anak-anak-Mu. Roh Kudus penuhi hati anak-anak-Mu dan kerjakan penghiburan dalam hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Biar hati mereka dihiburkan, hati mereka dikuatkan, apapun kondisi, apapun keadaan mereka. Mereka dihiburkan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Penghiburan daripada Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Dan biarlah saat ini setiap hati dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan ketika mereka didoakan, mereka juga mengalami jamahan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui, yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari. Tuhanlah tempat kita berserah. Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat
berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga digambarkan dengan kata-kata Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia, melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersukacita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersukacita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, Dia setia menjagai saudara, Dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersukacita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Dia setia. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh
persoalan, kesesakan oleh penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita. Dia perlindungan kita dan Dia menolong kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita. Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita.
Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya, saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini, saudara, melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi, hatimu terluka oleh karena satu keadaan, karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu. Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit,
Dia tidak membiarkan engkau, Dia menyembuhkan engkau. Jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara. Dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini, hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk, saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara.
Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak yang sudah Dia jelaskan sebelumnya. Artinya saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow saudara, tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan.
hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa dia masih bekerja dalam hidup saya, dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal
138 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku." Ini pengakuan pemazmur saudara bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia, Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, dia tidak tinggal diam, dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa saudara? Dia akan membela kita, Dia akan campur tangan, Dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan, sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini saudara. Dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka." Saudara, di dalam mazmurnya ini pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana.
tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka, dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia. Padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita, Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita, Dialah pembela di tengah-tengah keluarga kita, Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan, dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis, siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan, tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3 saudara.
Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan telah meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Dia. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh kesetiaan. Tetap berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang mendengarkan saudara. Dia Bapa yang baik, dan Dia sanggup untuk menjawab segala pergumulan kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan saudara, serahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan saya akan berdoa buat segala pergumulan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Mereka yang sedang berseru kepadamu, mereka yang sedang berserah kepadamu dan memohon di hadapan-Mu. Engkau kiranya yang menjawab anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi, Tuhan yang campur tangan. Mungkin ada mereka yang sedang ditindih oleh beban berat. Mungkin ada persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan. Tuhan yang campur tangan, Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Engkau yang menjadi jawaban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, berkati hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati. Berkati ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka semakin baik, semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan sehingga Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Berkati para petani, berkati para buruh, pegawai, para medis, PNS Tuhan. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu satu persatu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing. Berkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang campur tangan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini, hamba berdoa,
Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, percayalah bahwa Allah mendengar dan menjawab doa dan seruan kita yang kita panjatkan dengan penuh iman di hadapan-Nya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, diberkatilah kehidupan saudara dan jadilah berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.